siapkan Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bagi kita bukan hanya seperti berita. Seperti berita kalau kita lihat berita di televisi dan sebagainya. Tapi firman Tuhan memiliki kekuatan. Alkitab katakan firman Tuhan sanggup memisahkan antara pengertian yang baik maupun yang jahat. Firman Tuhan, Alkitab katakan, yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak hamba berdoa pagi hari ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu Bapak, firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami mendengarkan firman Tuhan bukan karena kami orang Kristen, bukan karena kami di gereja. Tapi kami dengar firman Tuhan karena kami rindu, karena kami mau mendapatkan jawaban, karena kami mau mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kuasa firman-Mu yang mampu mengadakan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami izinkan firman Tuhan berbicara buat kami. Bapak tolong hamba-Mu, bukan dengan fasilitas, bukan dengan kuat, bukan dengan kepandaian. Tapi meminta urapan dari Tuhan sendiri yang turun atas hamba-Mu. Kuasai hamba-Mu, pikiran, perkataan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Tadi WL katakan masih mengalami kebaikan Tuhan, hampir semua mengangkat tangan. Saya mau tanya, masih punya harapan bahwa Tuhan menolong kita? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada majelis yang hari ini memberikan kepercayaan untuk kami boleh berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini mungkin yang kedua ya Pak ya di hari Minggu ya. Kami boleh melayani firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada yang belum kenal atau lupa, kalau di jalan biar orang bilang katakan tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Tapi yang sayang sama saya hanya boleh satu, cuma istri saya saja Bapak ya. Iya, saya Yusuf Suwandi, saya melayani di GBI Pati, Gereja Bethel Indonesia Pati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya datang dengan istri dan anak saya yang kedua ya, yang nanti siang akan kembali ke Jakarta karena kuliah di Jakarta. Anak yang pertama dan ketiga laki-laki di Surabaya. Yang pertama sudah bekerja, yang ketiga SMK kelas 2 ya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan buat kami boleh ada sampai dengan hari ini karena Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini tema diberikan kepada kami keteguhan hati. Ya, tema diberikan keteguhan hati. Bersama-sama katakan keteguhan hati. 2, 3. Keteguhan hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, keteguhan hati itu teguh, kata teguh sendiri punya arti begini. Kukuh, kuat, ya. Punya arti kukuh, kuat berpegang pada prinsip, lalu tidak atau tetap dan tidak berubah. Itu arti kata teguh. Nah, keteguhan hati memiliki makna begini, berketetapan di dalam hati untuk tetap berpegang pada keyakinan dan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita anak-anak Tuhan, kita memiliki keteguhan hati. Ya, kekristenan buat saya bukan hanya sekedar agama, tapi begini, kekristenan adalah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kekristenan itu perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah naik gunung atau pernah jalan dan sebagainya,
Tidak semua jalan itu rata, tidak semua jalan itu datar. Ada kadang jalan menanjak, ada kadang jalan menurun, ada kadang jalan berbelok tajam ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Ada macam-macam, tidak semua jalan mulus, ada jalan rusak, ada jalan berbatu, ada jalan yang mungkin belum dibentuk dan sebagainya. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan yang tidak semuanya mulus. Itu sebabnya hari ini kita belajar mengenai keteguhan hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Keteguhan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 19. Kita tidak akan buka ayat ini, saya hanya memberikan penjelasan saja Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, ayat pasal 21 ini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-murid kehilangan figur Yesus. Lebih tepatnya ketika Yesus disalib mati dengan keadaan tak berdaya. 3,5 tahun murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mengadakan kuasa, memberikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Pengajaran yang berbeda dengan pengajaran ahli Taurat orang Farisi. Pengajaran-pengajaran yang hidup, pengajaran-pengajaran yang membuat semangat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu ketika Yesus mati, disalib dalam keadaan tidak berdaya, mereka goyah. Mana Tuhanku yang penuh kuasa itu? Yang mengadakan mujizat itu mana? Masa tidak bisa sih gitu ya? Dan akhirnya mereka melihat Yesus harus mati di kayu salib dalam keadaan yang tragis, mengenaskan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salib hari itu adalah hukuman yang paling paling buruk, paling menjijikkan. Maaf kalau saya boleh cerita yang sesungguhnya. Kalau dalam film The Passion itu masih sopan. Aslinya saya membaca sebuah tulisan. Aslinya, maaf, kemaluannya kelihatan. Dipermalukan seperti itu. Maaf Pak bisa. Yesus nggak berdaya. Kebangkitan Yesus juga tidak membuat murid-murid tenang. Mereka kehilangan. Sampai pada akhirnya pasal 21 Petrus kembali melaut, ngajak teman-temannya. Aku mau ngelaut lagi. Kita nggak ada kerjaan. Udah nggak ada Yesus. Yesus udah bangkit, ya sudah. Kita mungkin mau ngapain lagi? Akhirnya, ya udah ikut. Mereka melaut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka melaut? Alasannya? Karena hati mereka goyah. Karena hati mereka goyah. Yesus yang selama ini mereka ikuti, yang penuh kuasa, yang hebat, yang kebenarannya itu membukakan, memberikan semangat, memberikan kebenaran. Wah, luar biasa. Hilang demikian saja. Lalu mereka goyah dan Yesus, puji Tuhan. Tuhan Yesus datang di saat-saat tragis. Di saat-saat mereka hampir meninggalkan Tuhan. Iya, Yesus datang dan mereka akhirnya boleh kembali. Dan Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Bapak bisa dikasih Tuhan, saya merenungkan dengan tema ini. Benar, ternyata kita memang perlu membangun keteguhan hati. Siapa di sini yang sudah jadi orang Kristen lebih dari 20 tahun? Angkat tangan. Yang 10 tahun, angkat tangan. Yang baru tadi pagi. Iya. Tentunya begini, Bapak Ibu sudah banyak dengar firman Tuhan, betul? Apalagi zaman sekarang, zaman yang kita mau dengar khotbah ini 24 jam. Ya, mau khotbah mau model apa saja, mau yang lucu-lucu kayak stand up comedy juga ada gitu ya. Mau yang semi motivator juga ada gitu ya. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Macam-macam. Kita bisa dengar khotbah macam-macam. Tapi ini pertanyaan saya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang tidak semestinya, seharusnya saya ini ditolong. Seharusnya Tuhan meluputkan saya dari orang-orang yang mau nipu saya. Seharusnya Tuhan bisa menolong sehingga saya tidak sakit parah seperti ini. Dan sebagainya. Nangkap Bapak Ibu Saudara?
Seolah-olah firman yang kita sudah dengar berapa kali? 10, 100, ratusan, mungkin udah nggak kehitung berapa kali dengar firman Tuhan. Semuanya kayak hilang. Gitu aja, hilang. Yang kita tuntut dari Tuhan, mana buktinya? Mana buktinya? Kalau Tuhan berkuasa, kalau firman Tuhan itu benar-benar ada, mana buktinya? Saya mau ditolong hari ini. Nah, kita akan belajar. Bapak Ibu Saudara kecil, perlunya keteguhan hati. Satu benar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 katakan begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab, saya sengaja kasih warna merah. Sebab kepadamulah ia percaya. Kata sebab itu punya arti punya arti begini, akibatnya. Jadi begini, orang itu bisa teguh sehingga dijagai Tuhan karena apa? Karena dia percaya. Bapak Ibu Saudara, amin. Karena dia percaya. Selanjutnya di ayat yang selanjutnya dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat pasal 26 dari kitab Yesaya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen ini dikenal sebagai orang percaya. Benar ya? Kita ini orang melihat, kita ini atau Bapak Ibu dengar hamba Tuhan katakan sebagai orang percaya, gitu ya. Sebagai orang percaya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa kita ini dikenal sebagai orang percaya? Kenapa? Karena memang dasar kita ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Saya tidak ada di slide saya mau Bapak Ibu juga aktif 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Yang bawa HP bisa buka Alkitabnya ya, jangan dibuka yang warna hijau atau yang warna agak pink merah gitu ya, yang ada bulat-bulatnya gitu ya, tahu ya itu ya. Pastikan bukanya Alkitab, oke? Yang ada salibnya gitu ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, yang belum ketemu sih. Sudah ketemu? Oke. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7, 2, 3. Sebab hidup kami adalah hidup karena bukan karena, sekali lagi, baca yang keras, 2, 3. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita orang Kristen disebut apa? Orang percaya. Dasar iman kita ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Janji firman-Nya iya dan amin. Amin. Firman-Nya berkuasa mengadakan tanda mujizat. Amin. Yang percaya masih ada mujizat hari ini angkat tangan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Loh Pak, tapi saya kok tidak ngalami mujizat. Loh Pak, tapi saya kok ngalami masalah. Dengar ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Alkitab jelas katakan hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ini Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang kita lakukan ini jadi mudah. Setuju? Sekali lagi, setelah kita jadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita dengar firman Tuhan, kita hafal ayat-ayat firman Tuhan, kita punya ayat favorit. Ayat favorit dulu, saya dulu, Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Wah, siapa ayat favoritnya itu? Siapa punya ayat favoritnya itu? Ketahuan pasti sedang dalam masalah. Halo?
Iya, karena ayat favorit itu waktu saya sedang dalam masalah gitu ya. Ingat ayat itu jadi ayat favorit. Wah, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Wah, bagi orang percaya, wah gitu ya. Karena dalam masalah, enggak salah bagus salah, enggak salah. Tapi dengerin baik-baik. Setelah kita percaya, tidak semua yang kita lakukan lantas jadi mudah, bagus salah. Betul? Enggak semua jadi mudah. Kenapa? Justru banyak hal yang sulit, maka kita gini, justru ketika ada hal-hal yang sulit datang dalam kehidupan kita, justru saat-saat itulah kita harus membangun iman kita. Amin. Amin. Saat-saat itulah kita harus membangun keteguhan hati kita untuk tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, bahwa Dia Tuhan mengadakan mujizat, bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, Bapak Besar. Ketika anak pertama saya masih kecil, dia masih yang perempuan masih bayi. Anak saya, karena kami berdua ini punya bakat alergi, Bapak Besar. Anak saya yang pertama ini rambutnya rontok. Cuma dipegang gini aja, saya pakai gel, jadi biar ketok ganteng, Bapak Besar. Anak saya dipegang gini aja rambutnya, tengahnya. Prel, pegang gini langsung. Jadi ini sudah mulai botak, Bapak Besar. Kami ke dokter. Dokter bilang, iya Pak, ini karena alergi. Harus tes alergi, bla 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 bla. Disiapin obat, bla bla bla, bapak beli obatnya, bla bla bla. Obatnya sekian juta. Dan hari itu kami sedang tidak punya uang. Kami nggak punya uang, Bapak Besar. Dokternya itu memberikan sebuah penjelasan yang sangat meyakinkan dan ya karena mereka dokter ya. Dan itu sepertinya begini, inilah Pak, cuma satu-satunya jalan ya pakai obat ini. Seolah-olah memberikan penjelasan kepada kami, satu-satunya jalan pakai obat ini, Bapak Besar. Kalau enggak pakai gimana? Ya bisa gundul nanti. Anak ini bisa tumbuh tanpa rambut. Aduh. Wah, padahal waktu lahir itu hitam banget. Rambutnya apa? Ketel itu tahu ya? Tebal. Tebal. Iya. Tebal banget rambutnya, Bapak Besar. Tahu-tahu habis. Kami taunya waktu mandi loh, kok banyak rambut. Tahu-tahu loh, anak ini kok tambah habis rambutnya gitu. Ternyata itu, Bapak Besar. Apa yang kami lakukan? Kami dalam posisi kami tidak ada dana untuk kami beli obat. 2 juta sekian kalau nggak salah itu waktu itu. Kami sama sekali tidak ada dana segitu. Kalaupun ada untuk keperluan yang lain. Bapak Besar. Akhirnya dokternya karena kami menyerah, wah tidak ada dok, bisa apa-apa wis dok. Ya sini Pak, ada yang ya tapi ini ya mungkin bisa sedikit mengatasi saja. Hanya sekitar 150.000. Kami beli yang 150.000 Bapak Besar. Iman kami bukan yang 150.000 itu. Tapi kami begini, membangun keteguhan begini. Yesus, aku percaya Engkau sanggup melakukan mujizat. Nah, seringkali kita terjebak dengan begini. Caranya gimana? Tuh. Kalau Tuhan mau tolong, caranya gimana? Dengar nih baik-baik Bapak Saudara. Cara itu bukan kewenangan kita. Cara itu prerogatifnya Tuhan. Amin. Yang Tuhan minta apa? Percaya. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu yang suka latihan beban pakai barbel, kira-kira Bapak Ibu, wah saya perlu latihan beban ini supaya otot saya jadi sehat. Kira-kira sudah berotot atau masih kering kerontang? Masih kering kerontang atau kalau enggak, ada 2. Kalau enggak kering kerontang ya terlalu berlemak begitu ya. Harus latihan beban. Sudah kelihatan? Belum. Tapi tahu kalau saya latihan beban, otot saya kuat. Saya jadi berotot, saya lebih sehat dan sebagainya. Atau Bapak Ibu yang sedang berolahraga. Mungkin, wah saya perlu olahraga karena perlu jalan dan sebagainya. Karena
kolesterol, supaya turunkan kolesterol dan sebagainya dah, gitu ya. Sudah? Belum, tapi melakukan lebih dahulu. Gambarnya seperti itu. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Ya, Alkitab jelas katakan ini. Lihat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kenapa disebut gunung batu yang kekal? Di Israel, gunung-gunungnya itu gunung dari batu, bukan seperti kita. Saya coba ambil contoh gambar yang gitu. Gunung benar-benar gunung batu. Untuk melewati sampai ke sana butuh waktu. Ketika seseorang yang berlari dari musuh, dia akan mencoba naik ke gunung batu. Kenapa? Karena ketika dia di gunung batu, dia bisa melihat musuhnya di bawah, dia bisa tahu bagaimana tempat dia bersembunyi. Dan ada banyak celah-celah untuk dia bisa bersembunyi. Itu sebabnya Daud pernah katakan, Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Karena gunung tempat Daud bersembunyi. Nah, digambarkan hari itu ketika kita percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik, maka Tuhan itu seperti gunung batu. Satu tempat yang bisa diandalkan untuk bersembunyi, untuk melindungi, untuk menolong dari segala mara bahaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu gunung batu. Itu sebabnya kita mau untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam membangun keteguhan hati dibutuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan begini, kepercayaan kepada Tuhan tidak dibangun dalam waktu sesaat, tetapi melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Yosua, ya Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 7 sampai 9. Ketika dikatakan kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Kamu yang akan masuk. Kita baca yuk supaya Bapak Ibu lebih jelas. Yosua pasal yang pertama, kitab Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua. Yosua pertama ayat kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, seberang matahari terbenam, sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan ayat ini bagus ya. Sebelum Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, apa yang dikatakan? Tuhan sudah memberikan janji lebih dahulu. Hambaku Musa ini sudah mati. Seberangi tanah dari sana sampai ke sana. Ya sana kesananya itu saya nggak bisa gambarkan ya. Tapi Yosua tahu yang maksudnya Tuhan. Dari sana sampai ke sana itu akan kuberikan kepada bangsa Israel. Kurang lebih 2 juta orang hari itu. Ya, setiap suku ada 12 suku. Daerah untuk suku ini, suku Ruben, suku macam-macam. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Bahkan firman Tuhan katakan begini, tanah yang kau injak itu jadi milikmu. Wah, keren. Lalu Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan. Kira-kira pertanyaan saya, ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan,
itu masuk tinggal bleng. Alah, tinggal bleng itu apa ya Bapak ya? Yosua tinggal bleng masuk atau kira-kira perang di sini? Halo? Halo? Bapak Ibu ini enggak tahu atau pura-pura enggak tahu? Kira-kira Bapak Saudara, waktu Yosua diberikan perintah itu, Yosua waktu menyeberang itu tinggal masuk, tinggal langsung bangun, buat tenda, ya kamu di sana, di sana. Atau mereka perang dulu? Perang dulu. Kenapa pakai perang? Kenapa perang? Daud memberikan gambaran begini, engkau melatih tanganku untuk berperang. Ternyata itu latihan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sepanjang perjalanan bangsa Israel setelah menduduki tanah Kanaan, itu tidak berhenti perang. Kalau enggak dilatih, kalau bangsa Israel enggak dilatih, maka apa yang terjadi? Meloyo, pasti mati, pasti kalah. Dengar ini baik-baik. Kalau Bapak Ibu tidak melatih keteguhan hati dengan mempercayai Tuhan di tengah keadaan yang sulit, dengar ini baik-baik. Bapak Ibu akan mudah terhempas ketika punya masalah. Halo? Nangkep Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi sekali lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membangun keteguhan hati Bapak Ibu Saudara dengan tetap mempercayai Tuhan di tengah keadaan yang sulit, kalau enggak bangun keteguhan hati, kalau Bapak Ibu Saudaranya minta, mana Tuhan? Buktikan Tuhan, mana Tuhan? Hanya istrinya komplain dan kayak anak kecil. Waktu mau makan ada makanan, waktu mau permen ada permen, minta es krim ada es krim. Kalau diperlakukan seperti itu sama Tuhan, kita diperlakukan seperti itu dengan Tuhan, dengan ini baik-baik, kita tidak akan pernah tahan dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Kita ini masih hidup dalam dunia. Betul? Artinya yang mengalami keadaan sulit itu bukan cuma kita doang. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Yang mengalami keadaan sulit bukan cuma kita saja, tapi semua orang. Semua orang ini di dunia ini sedang survive menghadapi dunia. Seperti COVID kemarin kita belajar, survive. Iya. Ada yang tidak tahan, akhirnya kembali ke rumah Bapak. Tapi ada yang survive. Dan sampai hari ini, kita semua harus bertahan. Nah, untuk bertahan, dengar ini baik-baik. Tuhan bilang begini, ketika anak manusia datang kembali ke bumi, adakah kudapati maman di bumi ini? Betul? Betul. Bukan maman. Iya, iman. Iya. Artinya begini, Tuhan datang Tuhan bukan cari Bapak Ibu Saudara dan saya, mana Yusuf, mana Pak Andi, ya, mana, bukan. Tapi Tuhan lihat, adakah iman? Oh ada. Oh ada iman. Oh, bagaimana kita punya iman? Bagaimana iman kita bisa tetap kokoh? Dilatih Tuhan melalui keadaan yang sulit. Amin. Keteguhan hati dibangun di tengah keadaan sulit. Amin. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kita membangun keteguhan hati kepada Tuhan di tengah keadaan yang sulit, dengar ini baik-baik, Bapak Ibu akan jadi terlatih. Amin. Otot kita jadi kuat. Enggak kayak jatut kaca, bukan seperti jatut kaca. Iya, otot kawat balung besi, bukan gitu. Tapi otot iman kita jadi kokoh. Orang lain bilang gini, wes ra usah melok Kristen. Enggak usah terlalu sungguh-sungguh, sudahlah biasa-biasa, penting ning gereja wae. Lek sulit lah ada orang pintar di sana gitu. Saya jadi gumun kalau orang ngomong orang pintar. Kalau dia orang pintar kok gak sugih-sugih gitu ya Bapak ya. Bukan saya yang ngomong loh Pak ya. Pintar ngapusi katanya ya. Nah, bukan gitu. Bapak Ibu yang kesana, yang dibodohi, yang dipinteri gitu ya. Kembali ke topik saya. Ya. Nah, keteguhan hati dibangun karena apa? Di tengah masa sulit. Supaya apa? Otot iman kita kuat. Pada akhirnya ketika Tuhan datang dalam bumi, kita kedapati beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Tadi dikatakan di Yesaya 26, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu rasa tenang, rasa aman. Yang hatinya teguh, percaya Tuhan. Masalah belum selesai, tapi percaya Tuhan. Hati ini tenang, hatinya teguh, hatinya penuh dengan damai sejahtera, hatinya aman. Dengar ini, yang membuat Bapak Ibu gak bisa tidur itu apa? Ketika hati gundah gulana termasuk pikiran kita pusing, atau ketika kita dalam keadaan nyaman. Waktu kita nggak bisa tidur, waktu kita gundah gulana, betul ya? Betul. Waktu hati kita sedang gelisah, waktu hati kita sedang dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dikuasai dengan apa? Kecemasan dan sebagainya. Gundah gulana. Yang sedang diusik oleh iblis adalah apa? Keteguhan hatimu, percayamu kepada Tuhan. Itu sebabnya begini, saya mau ajarkan bagaimana kita ngalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang pertama, dengar baik-baik, damai sejahtera itu bukan produk dunia. Katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan. Siapa ku ini siapa? Kunya ini siapa? Yesus. Ini yang Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, ada penekanan yang berikutnya. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Artinya begini, dunia bisa nggak kasih damai sejahtera? Halo? Bisa, bisa. Iya, sebentar lagi tanggal muda. Wah, hidupnya ayem, tentrem. Betul nggak? Gitu. Bisa bedakan tanggal muda dan tanggal tua? Iya, kalau tanggal muda senyum, tanggal tua, tanggal tengah-tengah mulai tenang, tanggal tua mulai melengkung, Bapak bicara, gitu ya. Nah, tapi begini, dunia bisa kasih damai sejahtera, bisa. Iya, badan dunia punya badan perdamaian dunia. Dunia bisa berikan damai, tapi dengar ini baik-baik. Dunia bisa berikan damai, tapi ada yang namanya damai yang dari Tuhan ditinggalkan kepada kita semua. Saya berpikir begini, ketika Yesus disalib, sakit semua enggak badannya? Oh sakit semua, pastilah gitu ya. Diajar gitu ya. Anak saya dulu di Surabaya pernah buat drama tentang penyalipan. Kita coba cari cambuk yang paling disabet itu enggak sakit gitu ya. Ya memang dicambuk enggak sakit, tapi enggak sengaja kedorong. Orang Jawa Timur bilang jelungup. Do you know jelungup? Yang Jawa Timur pernah ya, gitu ya. Itu dia karena kedorong gitu. Sorry. Loh, gak ono sorry yo gitu. Waktu Yesus salib gak ono sorry. Iya, karena drama. Dia bilang sakit. Ketika Yesus disalib, sakit enggak? Sakit semua. Mahkota duri. Iya, cambukan. Kita lihat film Passion yang nggak bisa dilihat itu ketika dicambuk gitu ya. Gitu ya. Nyantol dagingnya katut. Saya nggak bisa lihat gitu ya. Sakit semua. Pertanyaan saya, saat itu ada damai sejahtera enggak dia dalam hatinya Yesus? Halo? Ada damai sejahtera. Amin. Karena damai sejahtera produknya sorga itu tidak ditentukan oleh situasi yang di luar. Tadi saya katakan di awal, Bapak Saudara, tanggal muda damai. Damai yang di bumi ditentukan oleh situasi yang di luar. Nangkep? Damai di bumi diberikan karena keadaan yang baik, yang tenang, yang enak, yang nyaman, yang semua serba ada. Itu damai di bumi. Betul nggak?
Tapi damai di sorga, enggak. Itu sebabnya diberikan kepada kita. Rasa tenang dari surga, itu beda. Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Yesus bisa sampai disalib, sampai memberikan hidupnya disalib? Karena ada damai sejahtera seperti itu. Kita tidak pernah mengalami masalah atau penderitaan yang sebesar Yesus alami. Kalau yang sebesar Yesus, yang seberat Yesus, Yesus bisa tanggung. Berarti sebesar apapun masalah kita, kita pun bisa tanggung. Amin. Kenapa? Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya tetap percaya Tuhan bahwa engkau menyelesaikan masalahku, bahwa engkau akan menyembuhkan, bahwa apapun itu yang Bapak Ibu sedang doakan. Dengar ini baik-baik. Sekalipun kenyataannya belum selesai, Bapak Ibu akan merasa tenang. Amin. Akan ada rasa tenang di hati dan di pikiran kita. Tidur tetap bisa ngorok. Halo. Amin. Wow. Karena ini Bapak Ibu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu apa? Hitung-hitunganku aku ini rugi. Hitung-hitunganku entek gitu ya. Hitung-hitunganku aku ini pasti nggak bisa. Kalau hitungan manusia, aduh sudah bocuan. Do you know bocuan? Tanya Koyung dia tahu bocuan. Iya, udah nggak ada untung, pasti rugi. Dengar. Damai sejahtera. Alkitab katakan begini, yang melampaui segala akal. Memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yes. Amin. Amin Bapak Saudara. Yang dicari di dunia ini apa sih? Bukan harta. Iya. Kalau healing, sekarang ini lagi tren kata healing. Healing itu pada kesembuhan. Oh, cari kesembuhan, ketenangan jiwa mungkin gitu ya. Jalan-jalan. Yang dicari apa sih? Tenang, rasa aman. Benar Bapak Saudara? Benar, rasa aman. Dengar ini baik-baik. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Saudara. Keteguhan hati Bapak Ibu akan dijaga dalam rasa aman, rasa tenang Bapak Saudara. Wow. Tuhan paling tahu bagaimana memberikan rasa tenang dalam hati dan pikiran kita. Amin. Saya sengaja cari gambar yang itu. Iya, bukan gambar itunya yang membuat tenang. Tapi saya sedang berikan pesan begini. Kalaupun di sana, Bapak Saudara, tetap ada rasa tidak nyaman, nyamuk yakeh, gitu ya. Kan camping loh, nyamuk yakeh, katisen gitu. Sekalipun pemandangannya bagus, sekalipun indah, semua yang dunia berikan itu terbatas. Tapi ketika Tuhan memberikannya dalam hati kita, kita menghidupinya dengan iman percaya pada Yesus Kristus. Dengan lebih baik-baik, rasa aman, rasa tenang terjadi. Satu kali kami harus pindah rumah, rumah yang kami kontrak harus pindah, tidak bisa kami kontrak lagi karena akan dipakai oleh yang punya. Kami cari rumah. Nah, kami dapat rumah Bapak Ibu. Rumahnya gede. Iya, 368 meter persegi. Wah, gede. Tapi rumahnya itu kosong sudah lebih berapa tahun ya yang ya? 10-12 tahun mungkin ya. Itu rumahnya kosong, rumahnya sudah rumah tua. Ya, tembok double gitu ya. Sudah, wah pokoknya rumah ketika masuk itu udah, aduh gitu ya. Loh kok gini, tapi murah gitu ya. Rumahnya murah. Waduh, tapi kok gini ya. Ini, wah singkat cerita begini. Tinggal putuskan beli atau enggak. Kami berdoa. Saya dan istri akhirnya kami ada damai sejahtera. Kami sempat ngomong sama istri saya. Anak-anak jangan kasih tahu dulu. Kalau anak tahu lihat rumahnya pasti, moh pak, wedi pak, ngeri pak, moh pasti tidak mau. Pasti tidak mau.
karena ngeri. Akhirnya kami sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kami nggak tahu kenapa kami harus beli rumah gede itu. Iya, sejahtera akhirnya rumah kuno. Ya kayak apa ya? Kayak penjara gitu ya. Tembok kayak penjara, pintunya pintu kayu 2 gitu aja. Pintu masuk pintu kayu 2 aja. Jadi enggak lihat kayak rumah, kayak gudang, kayak apa gitu pokoknya gitu ya. Tapi kami sejahtera. Tahu Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan tuntun kami luar biasa. Singkat cerita, kami beli rumah itu, kami harus renovasi. Sampai yang renovasi, yang terakhir, setelah selesai dia bilang begini, waktu saya datang ke rumah Pak, waktu mau beli rumah Bapak itu, rasanya hawane panas rumah ini Pak. Gitu. Terus pegawainya bilang, anak yang muda, iya Pak, itu loh Pak yang di situ, itu ada yang muda Pak. Maksudnya apa? Ada yang nunggu Pak. Oh, enggak cuman itu Pak, yang di bagian belakang itu ada yang tua Pak, rambutnya panjang gitu ya. Kurang ajar mungkin, medeni malah. Kayaknya mau masuk tempat itu, jadi omong gitu Bapak Saudara. Wah tapi kami percaya, gitu kan. Nah, waktu dia bilang, tapi setelah sekarang ini Pak, setelah selesai, kami sudah pindah, pembayaran dia datang. Wih, adem ya Pak ya, sudah adem rumahnya. Yang saya maksudkan bukan itu Bapak Saudara. Ini dengar baik-baik. Kami ini ke depannya setelah itu, kami punya satu kebutuhan yang besar. Anak kami yang pertama dan yang kedua, ini harus kuliah dan SMA di Surabaya. Puluhan juta. Kami yang hamba Tuhan, kami tidak punya dana sampai puluhan juta. Ternyata Damai Sejahtera itu menuntun kami. Rumah yang kami beli akhirnya bisa laku sedemikian rupa sampai akhirnya kami jual lagi berikutnya. Kami jual lagi, kami bisa beli rumah tanpa angsur tanpa KPR gitu ya. Yang rumah yang gede itu KPR. Dari situ kami bisa beli rumah tanpa KPR, kami bisa membiayai uang kuliah anak-anak kami. Anak kami yang pertama dan anak saya yang kedua ini bisa kuliah dan puji Tuhan sampai selesai. Amin. Dengan baik-baik bicara ya. Percaya bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Mata kami nggak bisa lihat, aduh jelek rumahnya, aduh rumah itu daerah banjir, kampung daerah banjir, aduh kok daerah banjir. Tapi karena mepet udah nggak ada waktu, nggak ada waktu lagi untuk kami pindah. Waduh, yang kami tanya Tuhan gimana? Sejahtera tadi itu, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akal kami, enggak. Tapi lihat, melampaui segala akal. Kami enggak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Amin. 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 Ada damai sejahtera. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang cari ketenangan. Saya mau cari rasa tenang. Aduh saya ini bingung, dikejar-kejar target dan sebagainya. Target harus ada biaya untuk anak-anak, biaya untuk orang tua dan sebagainya, macam-macam dah. Dengar nih baik-baik. Percaya hatinya teguh kepada Tuhan. Apa? Dijagai dengan damai sejahtera, tenang. Amin. Bukan cuma rasa tenang yang kita alami, tapi dengar baik-baik. Tuhan menuntun di dalam langkah-langkah yang selanjutnya. Seperti kisah saya tadi itu, Tuhan tuntun saya, Tuhan tuntun kami. Ternyata, saya beli rumah ini, laku sedemikian rupa, dijual lagi. Kok ya lakunya ya cepet, timingnya persis ketika kami harus bayar uang kuliah. Timingnya persis juga kami dapat rumah yang persis yang kami minta. Bapak Saudara, wow, amin Bapak Saudara. Tuhan paling tahu bagaimana memberikan rasa tenang di dalam hati kita. Saya dikasih Tuhan, tantangannya adalah bimbang. Tantangannya adalah bimbang. Yang terakhir, Bapak Saudara. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Halo. Kalau Bapak Ibu Saudara, keteguhan hati itu pilihan. Pilihan. Kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk tetap bimbang karena apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang terlihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Bukan dari iman, bukan karena percaya. Ketika Bapak Ibu Saudara membangun Bapak Ibu Saudara, diri Bapak Ibu Saudara dengan apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, maka yang lahir adalah kebimbangan. Bimbang, bisa ndak ya, bisa ndak ya, bisa ndak ya. Sekarang berdoa, Tuhan tolong, tapi bisa ndak ya kira-kira ya, Tuhan tolong, tapi sogak ya kira-kira ya. Alkitab dengan jelas katakan, orang yang bimbang, dia sama seperti gelombang laut. Orang yang demikian, Alkitab katakan apa? Orang yang demikian, orang yang apa? Yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin? Tidak akan terima. Bapak Ibu tidak akan bisa melihat jalan Tuhan terbuka di depan. Bapak Ibu nggak bisa melihat bagaimana Tuhan menolong. Bapak Ibu nggak bisa mengalami cara Tuhan, keajaiban Tuhan mengadakan mujizat. Nggak bisa, karena apa? Sudah bimbang duluan. Harusnya belok kanan, kiri ya wes, kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri ya? Wes gini terus aja Bapak Saudara, wah bingung Bapak Saudara. Pusing lama-lama ya, gitu kan? Nggak bisa. Nah, Tuhan nggak bisa mengadakan pertolongan. Bukan Tuhan tidak berkuasa, kitanya yang tidak bisa, salurannya tidak ngamper. Yeah. Kalau di sini ada wifi, tentunya ada area. Kalau dekat bisa nyantol wifi-nya. Tapi coba kalau sudah keluar lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Sekalipun di sini ada jaringannya. Tapi ketika jauh, enggak, Bapak Ibu akan kehilangan. Nah, Tuhan tidak bisa. Bukan Tuhan tidak bisa, kita Bapak Ibu tidak bisa akan lihat bagaimana Tuhan tolong. Kesimpulan saya, keteguhan hati memiliki satu, percaya kepada Tuhan meskipun terlihat mustahil. Amin. Sama-sama baca yuk. 2, 3. Percaya kepada Tuhan meskipun terlihat. Yang kedua, tidak membiarkan kebimbangan menguasai pikiran hati kita melalui setiap peristiwa yang terjadi. Amin. Tidak biarkan bimbang, artinya hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Mari pemain musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Hari ini pesan firman Tuhan jelas buat kita. Dan Alkitab juga katakan akhir zaman akan ada masa semakin sulit. Itu sebabnya kita boleh membangun keteguhan hati kita. Haleluya. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi hari ini saya mau tantang kita semua. Keteguhan hati tidak bisa melalui penumpangan tangan. Tapi mulai dibangun dari hati. Keputusan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Aku mau bangun keteguhan hatiku untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tidak bimbang dalam segala situasi. Bapak Ibu yang harus mengambil keputusan. Bapak Ibu yang harus ambil keputusan. Izinkan Tuhan berbicara. Izinkan kuasa Tuhan yang akan melakukan perkara ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Yang hari ini bersama-sama dengan saya mau membangun keteguhan hati. Nyanyikan bersama-sama, katakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan Engkau alasan selamaku
Katakan kepada Tuhan Yesus yang hari ini ada bersama-sama dengan kita. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan engkau alasan. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, oh, Yesus pegang. Amin, 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 haleluya. Dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yang hari ini berkomitmen kembali setelah dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan, berita firman Tuhan menuntut sebuah respon. Yang hari ini Bapak Saudara berkomitmen untuk mau memiliki ketetapan hati, percaya dan tidak bimbang. Angkat tangan Bapak Saudara. Saya tidak paksa, tidak usah malu dengan kiri kanan, karena ini urusan Bapak Saudara dengan Tuhan. Yang hari ini Tuhan, aku mau bangun ketetapan hatiku dengan Tuhan. Apapun situasi, justru ketika Bapak Saudara menghadapi masa yang sulit, ini waktunya kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara memiliki ketetapan hati. Jangan terpancing hanya dengan bagaimana caranya. Lalu apa? Pasti enggak aku bisa dapat pertolongan Tuhan. Itu orang bimbang, Bapak Saudara. Itu orang bimbang. Itu sebabnya hari ini langkah pertama yang saya lakukan, bangun ketetapan hati. Yang mau untuk bangun ketetapan hati, angkat tangan Bapak Saudara. Haleluya. Bapak mau melihat tangan yang diangkat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berdoa. Engkau melihat satu pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat jauh ke dalam hati. Bahkan engkau tahu kehidupan. Engkau tahu setiap peristiwa yang sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, seperti firman-Mu, Engkau menjagai dengan damai sejahtera. Engkau menjagai dengan rasa aman. Engkau menjagai dengan rasa tenang. Bahkan Engkau mengadakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama yang akan pujian ini. Amin. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa firman Tuhan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tinggalkan aku,